verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt, den Widerstand und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine. Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения. Terungkap siapa pendiri grup Wagner, tentara bayaran kejam yang dikerahkan Rusia ke Ukraina. Siapa pendiri grup Wagner, tentara bayaran kejam yang dikerahkan Rusia ke Ukraina, akhirnya terungkap. Dia adalah seorang pengusaha Rusia bernama Yevgeny Prigozhin. Prigozhin merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebagaimana dilansir dari kantor berita AFP, Yevgeny Prigozhin mengklaim pada Senin 26 September 2022 bahwa dia telah mendirikan grup Wagner dan mengonfirmasi penyebarannya ke negara-negara di Amerika Latin dan Afrika. Tujuan mendirikan grup Wagner. Prigozhin mengatakan dalam sebuah pernyataan dari perusahaannya bahwa dia mendirikan grup Wagner untuk mengirim pejuang ke wilayah Donbas, Ukraina pada 2014. Sejak saat itu pada 1 Mei 2014 sekelompok patriot lahir yang kemudian mendapatkan nama BTG Wagner, kata Prigozhin. Prigozhin sebelumnya sempat membantah memiliki hubungan dengan grup Wagner. Saya sendiri membersihkan senjata lama, menemukan rompi anti peluru dan menemukan spesialis yang dapat membantu saya dalam hal ini, jelas dia. Orang-orang ini pahlawan yang membela rakyat Suriah, orang-orang lain dari negara-negara Arab, orang Afrika yang miskin dan Amerika Latin telah menjadi pilar tanah air kami, ungkap Prigozhin. Prigozhin kini berusia 61 tahun, dia sendiri telah terkena sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun kelompok Wagner telah dicurigai memainkan peran dalam perwujudan ambisi luar negeri Moskow dan Kremlin menyangkal hubungan apapun. Kehadiran grup Wagner telah menjadi sorotan pada 2018. Saat itu surat kabar independen Novaya Gazeta melaporkan temuan beberapa pria berbahasa Rusia dalam video membunuh dan memutilasi seorang tahanan di Suriah yang ditengarai sebagai pejuang grup Wagner. Jerman temukan percakapan terkait insiden Bucha, sebut ada petunjuk keterlibatan grup Wagner. Jerman mengatakan telah temukan percakapan radio Rusia yang berbicara dengan pembunuhan di kota Bucha, Ukraina. Dilansir The Washington Post, Badan Intelijen Luar Negeri Jerman, BND, mengatakan pihaknya memperoleh dua komunikasi terpisah yang menampilkan diskusi di antara tentara Rusia. Diskusi membahas tentang bagaimana mereka menginterogasi tentara dan warga sipil sebelum menembak mereka, kata seorang pejabat intelijen yang mengetahui temuan tersebut. Majalah Jerman Der Spiegel jadi pertama kali melaporkan informasi intelijen itu. Bucha yang terletak di barat laut Kiev telah menjadi titik fokus dalam invasi Rusia ke Ukraina setelah foto-foto tubuh di jalan-jalan muncul akhir pekan lalu. Tokoh internasional terkemuka telah mengutuk pembunuhan tanpa pandang bulu, dan beberapa negara sekarang menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap Moskow. Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin Rusia telah melakukan kejahatan perang di Bucha. Sumber mengatakan kepada Post bahwa percakapan radio itu mungkin merupakan petunjuk bahwa personel dari grup Wagner, unit militer swasta yang memiliki koneksi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan-rekannya mungkin terlibat dalam pembunuhan warga sipil. Individu di setidaknya dua komite parlemen dilaporkan diberitahu oleh pejabat intelijen Jerman tentang temuan tersebut. Seorang juru bicara BND menolak berkomentar kepada Post dan juru bicara pemerintah Stephen Heberstreit menyatakan kepada surat kabar itu bahwa ada indikasi yang dapat dipercaya bahwa personel Rusia di Bucha menanyai para tahanan dan kemudian dieksekusi. Laporan intelijen Jerman yang mencegat komunikasi Rusia muncul setelah Post melaporkan bahwa pasukan Rusia yang dikerahkan di Ukraina menggunakan gadget komunikasi yang tidak aman. Gadget itu dapat menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar untuk menjadi sasaran. Pasukan Moskow telah merebut beberapa kota di Ukraina meskipun upayanya terhenti di kota lain karena perlawanan Ukraina yang gigih. Sejak saat itu pada 1 Mei 2014 sekelompok patriot lahir yang kemudian mendapatkan nama BTG Wagner,
kata Prigozhin. Prigozhin sebelumnya sempat membantah memiliki hubungan dengan grup Wagner. Saya sendiri membersihkan senjata lama, menemukan rompi anti peluru dan menemukan spesialis yang dapat membantu saya dalam hal ini, jelas dia. Orang-orang ini pahlawan yang membela rakyat Suriah, orang-orang lain dari negara-negara Arab, orang Afrika yang miskin dan Amerika Latin telah menjadi pilar tanah air kami, ungkap Prigozhin. Prigozhin kini berusia 61 tahun, dia sendiri telah terkena sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun kelompok Wagner telah dicurigai memainkan peran dalam perwujudan ambisi luar negeri Moskow dan Kremlin menyangkal hubungan apapun. Kehadiran grup Wagner telah menjadi sorotan pada 2018. Saat itu surat kabar independen Novaya Gazeta melaporkan temuan beberapa pria berbahasa Rusia dalam video membunuh dan memutilasi seorang tahanan di Suriah yang ditengarai sebagai pejuang grup Wagner. Jerman temukan percakapan terkait insiden Bucha, sebut ada petunjuk keterlibatan grup Wagner. Jerman mengatakan telah temukan percakapan radio Rusia yang berbicara dengan pembunuhan di kota Bucha, Ukraina. Dilansir The Washington Post, Badan Intelijen Luar Negeri Jerman, BND, mengatakan pihaknya memperoleh dua komunikasi terpisah yang menampilkan diskusi di antara tentara Rusia. Diskusi membahas tentang bagaimana mereka menginterogasi tentara dan warga sipil sebelum menembak mereka, kata seorang pejabat intelijen yang mengetahui temuan tersebut. Majalah Jerman Der Spiegel jadi pertama kali melaporkan informasi intelijen itu. Bucha yang terletak di barat laut Kiev telah menjadi titik fokus dalam invasi Rusia ke Ukraina setelah foto-foto tubuh di jalan-jalan muncul akhir pekan lalu. Tokoh internasional terkemuka telah mengutuk pembunuhan tanpa pandang bulu, dan beberapa negara sekarang menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap Moskow. Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin Rusia telah melakukan kejahatan perang di Bucha. Sumber mengatakan kepada Pos bahwa percakapan radio itu mungkin merupakan petunjuk bahwa personel dari grup Wagner, unit militer swasta yang memiliki koneksi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan-rekannya mungkin terlibat dalam pembunuhan warga sipil. Individu di setidaknya dua komite parlemen dilaporkan diberitahu oleh pejabat intelijen Jerman tentang temuan tersebut. Seorang juru bicara BND menolak berkomentar kepada Pos dan juru bicara pemerintah, Stephen Heberstreit, menyatakan kepada surat kabar itu bahwa ada indikasi yang dapat dipercaya bahwa personel Rusia di Bucha menanyai para tahanan dan kemudian dieksekusi. Laporan intelijen Jerman yang mencegat komunikasi Rusia muncul setelah Pos melaporkan bahwa pasukan Rusia yang dikerahkan di Ukraina menggunakan gadget komunikasi yang tidak aman. Gadget itu dapat menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar untuk menjadi sasaran. Pasukan Moskow telah merebut beberapa kota di Ukraina meskipun upayanya terhenti di kota lain karena perlawanan Ukraina yang gigih. Sumber mengatakan kepada Pos bahwa percakapan radio itu mungkin merupakan petunjuk bahwa personel dari grup Wagner, unit militer swasta yang memiliki koneksi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan-rekannya mungkin terlibat dalam pembunuhan warga sipil. Individu di setidaknya dua komite parlemen dilaporkan diberitahu oleh pejabat intelijen Jerman tentang temuan tersebut. Seorang juru bicara BND menolak berkomentar kepada Pos dan juru bicara pemerintah, Stephen Heberstreit, menyatakan kepada surat kabar itu bahwa ada indikasi yang dapat dipercaya bahwa personel Rusia di Bucha menanyai para tahanan dan kemudian dieksekusi. Laporan intelijen Jerman yang mencegat komunikasi Rusia muncul setelah Pos melaporkan bahwa pasukan Rusia yang dikerahkan di Ukraina menggunakan gadget komunikasi yang tidak aman. Gadget itu dapat menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar untuk menjadi sasaran. Pasukan Moskow telah merebut beberapa kota di Ukraina meskipun upayanya terhenti di kota lain karena perlawanan Ukraina yang gigih.